Ya pemirsa, terima kasih Anda masih menyaksikan Gapai Kemuliaan dalam episode Mengenal Mazhab Maliki. Pak Kiai, kalau di Indonesia kan memang kita menganut acuannya kepada Mazhab Syafi'i ya. Dan beliau kan sebenarnya muridnya Imam Malik juga ya Pak Kiai? Iya. Muridnya. Nah, pastikan juga ada perbedaan yang mencolok Pak Kiai. Kira-kira ada perbedaan-perbedaan mungkin istinbat atau penggalian hukum yang mungkin kita bisa pelajari nggak Pak Kiai dari dua mazhab? Pasti ada. Misalnya yang cukup keras di antara mazhab ini itu tadi dua hal yang saya katakan. Pertama, amalu ahlil Madinah. Pada contoh tadi itu jual beli. Kita kasih contoh satu lagi misalnya, perkara basmalah. Ya, basmalah itu apakah bagian dari surah Al-Fatihah dibaca secara jelas atau dibaca secara samar atau bahkan tidak dibaca sama sekali. Ini kalau kita lihat cara pandang Imam Malik dengan muridnya kelak Imam Syafi'i itu berbeda. Imam Malik mengatakan bahwa di masjid saya, ini persoalannya kan bukan masjid Jakarta. Ini masalahnya masjid Madinah, masjidnya Nabi. Maka kalau kita lihat masing-masing masjid itu kan biasanya mengerjakan apa yang sudah menjadi tradisi dari zaman sebelumnya. Maka kata Imam Malik, saya dari kecil salat di Madinah ini, imamnya tidak baca Fatihah, tidak baca Bismillah. Maka saya memahami bahwa baca bismillah itu sebatas sunnah. Dibaca itu baik, tetapi tidak dibaca itu tidak mengurangi keabsahan sholat. Sebaliknya Imam Syafi'i, kalau Anda baca Fatihah, tidak baca basmalah, maka Anda mengurangi jumlah ayat pada surah Al-Fatihah, implikasi hukumnya sholatnya tidak sah. Gitu loh. Nah, Imam Malik di sini berargumen dengan amalu ahlil Madinah. Sementara Imam Syafi'i itu berargumen bahwa sahabat Nabi itu setelah Rasulullah wafat itu tafarroku, mereka berpencar. Ada yang pergi ke Irak kayak Abdullah bin Mas'ud, ada yang menetap di Mekah kayak Abdullah bin Abbas, ada Mu'adz bin Jabal yang di Yaman kemudian ke Syria, ada begitu banyak. Ada Amr bin As yang ke Mesir, ada Abdullah bin Amr bin As dan sebagainya dan sebagainya. Maka kata Imam Syafi'i, sulit untuk kita pastikan bahwa tradisi ini memang disepakati oleh seluruh ahlul Madinah. Bisa jadi ini hanya kesepakatan mayoritas. Mayoritas itu kan tidak berpengaruh dalam hukum fikih. Bisa jadi karena gurunya berpandangan seperti itu, maka kemudian murid-murid yang lain mengikuti. Sementara ada guru lain yang punya pandangan berbeda, dia kebetulan sudah keluar dari kota Madinah, sudah mengamalkan ilmunya di tempat lain. Nah, ini contoh yang kemudian menjadikan ada perbedaan pandangan yang cukup tajam pada beberapa persoalan fikih karena tradisi dari kota Madinah. Nah, oleh karena itu kalau kita pindahin lagi, yang kedua adalah al-istihsan. Istihsan ini unik ya. Saya tentu tidak punya waktu yang cukup pada Gapai Kemuliaan, tetapi secara garis besar ini sesuatu yang memang kadang disalahpahami oleh pihak lain, padahal semuanya juga menggunakan ini. Istihsan itu adalah terminologi dalil usul fikih. Jadi Mila, orang itu kalau mau melakukan istimbatul ahkam, putusan hukum, itu dia ditanya metodologinya apa, sumber-sumbernya apa. Maka semua ulama mengatakan sumber utamanya adalah Quran, kemudian hadis, kemudian ijma, konsensus dari semua orang, kemudian kias, itu logika, menyamakan yang sama, membedakan yang berbeda. Kemudian setelah 4 ini ada dalil nih, yang kemudian dalil ini berkembang tergantung pemahaman masing-masing ulama. Apa contohnya? Ada yang namanya syar'u man qablana, syariat sebelum Rasulullah. Itu bisa enggak kalau di dalam syariat Nabi tidak dibahas ini loh, persoalan ini, boleh enggak syar'u man qablana itu menjadi apa ini? Dalil. Apa contohnya? Mahar secara umum, mas kawin dalam Islam itu harus harta. Jadi saya termasuk orang yang ikut guru saya itu tidak setuju
Kalau kemudian mas kawin itu suaminya baca Quran, ya, itu bagus untuk ngajarin istrinya, tapi bukan mas kawin. Karena mas kawin itu semangatnya itu malun mutakawam, harta yang ada maknanya. Itu diserahkan kepada istri sebagai nihlatan, kata Quran, sebagai penghormatan suami kepada istrinya. Tetapi itu kemudian nanti menjadi boleh di masa Rasulullah ketika Nabi menikahkan orang dengan mengajarkan Al-Quran. Tetapi para ulama mengatakan, apakah ini berkaitan langsung dengan hadis tersebut atau dengan syariat sebelum Islam? Syariat sebelum Islam itu contohnya syariat siapa? Syariatnya Nabi Musa. Nabi Musa itu menikah dengan anaknya Nabi Syuaib, itu kan mas kawinnya ngisi air. Gitu. Nah, itu kan berarti manfaat tenaga. Nah, yang seperti itu apakah syar'uman qablana itu menjadi syar'un lana? Satu. Ada nanti lagi yang dikatakan di dalam usul fikih itu adalah qaulus sahabi, pendapat sahabat Nabi, bukan Nabi. Apakah pendapat sahabat ini mengikat atau tidak mengikat? Nah, di antara yang jadi perdebatan namanya al-istihsan. Istihsan itu dari kata-kata Hasan. Hasan itu bagus. Ada sesuatu Mila ya, yang terlintas ini di dalam benak seorang fakih. Ini fakih itu ahli fikih sebagai sesuatu yang baik, tetapi yang baik ini tidak diakomodir secara langsung di dalam dalil pokok agama. Nah, apakah kemudian seorang alim ini boleh melakukan istihsan? Dia berpindah ini dari satu ketentuan hukum pindah kepada ketentuan yang lain karena dia melihat maslahat juz'iyah. Ada maslahat kecil yang harus dijadikan pertimbangan keluar dari dalil umum tadi. Jadi ini bukan ngarang-ngarang hukum, tapi realita di masyarakat. Apa contohnya Mila? Di masa Rasulullah, sewa menyewa atas jasa itu termasuk kategori bai'ul amanah, jual beli amanah. Nih kalau misalnya dulu di Jawa tuh ada namanya budaya paron. Saya punya sawah, Mila punya keahlian untuk mengolah sawah. Maka sawah saya serahkan sama Mila. Mila nih sawah 1 hektar, nanti kalau panen kita bagi 2. Kalau nanti ternyata waktu panen itu tidak berhasil, saya kehilangan harta karena sawah saya bibitnya, sementara Mila kehilangan tenaga. Kan ini judulnya adil nih, sama-sama rugi. Kalau untung sama-sama untung. Dan waktu itu Rasulullah itu tidak mengajarkan adanya agunan. Mila tidak perlu mengagunkan hartanya sebagai jaminan untuk kesungguhan kerja Mila di tanah saya. Maka kemudian ketika ini dibiarkan secara naturalnya seperti itu, kan mungkin moral orang hari ini tidak sama dengan moral orang dulu. Kata Imam Malik, saya kemudian mengambil langkah namanya tadmin. Tadmin itu dari kata-kata doman, meminta pertanggungjawaban. Jadi misalnya kalau nanti sawah itu tidak ada hasilnya, saya boleh meminta pertanggungjawaban Mila, tidak sebatas Mila cukup ngomong, Pak Faiz, ini sawahnya maaf ya, gitu, gagal panen. Oh nggak bisa. Saya berhak untuk menuntut. Nanti hakim yang akan memutuskan. Bukan sebaliknya. Mila kemudian dibebaskan sedari awal dari tuntutan sampai nanti ada bukti pidana. Kalau ini penyalahgunaan wewenang misalnya. Nah itu yang namanya al-istihsan. Masya Allah. Kita masih ingin menggali sebenarnya banyak contoh-contoh yang menarik kan sudah dari al-istihsan ini Pak Kiai. Tapi lagi-lagi kita harus jeda dulu Pak Kiai. Nanti kita akan lanjutkan. Pemirsa jangan kemana-mana. Gapai Kemuliaan masih akan kembali saat lagi. Tetaplah bersama kami.